Kami akan hadirkan juga bagaimana untuk informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sembari itu kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting yang sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV. Bang Jamin, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Jamin. Marvin, selamat pagi pemirsa Metro TV semua. Iya, terima kasih. Kembali kita akan bahas begitu ya. Sebelum kita akan bahas mengenai terdakwa Ricky dan juga Kuat, tentunya kita akan membahas mengenai kemarin. Vonis begitu yang menyita perhatian dari masyarakat. Vonis hukuman mati. Sebenarnya kalau kita berbicara pengertian kepada masyarakat, upaya-upaya apa saja yang sebenarnya bisa dilakukan oleh seorang terpidana mati, Bang Jamin? Ya, kita dalam konteksnya KUHP kita sekarang ini, hukuman mati merupakan salah satu bentuk penghukuman ya di pasal 10 tersebut. Nah, jadi kalau orang dihukuman mati, dalam konteks di pengadilan negeri, dia masih bisa upaya hukum, banding, kasasi, bahkan mungkin PK kalau ada novum. Nah, jadi itu bisa dilakukan bagi terpidana. Kan hari ini dia kemarin kan sudah terpidana ya istilahnya. Terpidana hukuman mati dan Ibu Pc terpidana hukuman 20 tahun. Nah, jadi kalau itu upaya hukum yang dia lakukan. Nah, sebenarnya hukuman mati ini di Indonesia kontroversi. Kontroversinya kenapa? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Makanya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP yang baru, itu untuk menemukan itu dikatakan bahwasannya hukuman mati tetap diadakan, tetapi bersyarat. Oh, apa saja? Ya, jadi syaratnya itu selama 10 tahun dia akan dievaluasi oleh Kalapas. Kalau dia berkelakuan baik dan menyesali perbuatannya, dia bisa mengajukan untuk minta kepres. Kepres tentang perubahan status hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Nah, nanti kepres itu dikeluarkan oleh Presiden atas dasar pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi Presiden minta pendapat dari Mahkamah Agung, kalau Mahkamah Agung setuju, maka akan diputuskan supaya dirubah dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Nah, itulah solusinya dari pro kontra tadi. Tapi kan masalahnya KUHP ini belum berlaku. Baru berlakunya nanti 3 tahun yang akan datang dengan undang-undang. Jadi ada dulu undang-undang untuk mensahkan adanya KUHP yang baru. Jadi kalau saya perhitungkan, kalaunya nanti Verdi Sambo ini dihukum mati di tingkat PN sekarang kemarin sudah diputus, lalu PN Pengadilan Tinggi Tetap seperti itu, bahkan Mahkamah Agung seperti itu, maka kemungkinan besar dia minta kepres untuk bisa mendapatkan peralihan dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Jadi nggak bisa dieksekusi dalam waktu 10 tahun itu nggak bisa dieksekusi. Betul. Yang menjadi pertanyaan bersama dari masyarakat adalah tidak kemudian ketika divonis langsung langsung eksekusi, tidak ya. Tapi ada beberapa proses hukum di sini. Tapi adakah kemudian kepastian hukum range waktu begitu dari kemudian diputuskan sampai dengan eksekusi? Kalau dikatakan 10 tahun berarti kan cukup lama juga sebenarnya ya. Iya. Jadi kalau konteks dia melakukan upaya hukum banding, lalu kasasi, lalu PK, itu bisa sampai sekitar 3 tahun ya, 3 sampai ya. Setelah 3 tahun dia sudah berlaku undang-undangnya. Nah, kalau sudah berlaku undang-undangnya berarti kan harus penerapan haknya masih diberi kesempatan untuk mendapatkan itu. Ditundalah 10 tahun. Jadi perhitungannya memang sudah diperhitungkan dari tahun sekarang, nanti dia kasasi, banding dan segala macam udah 3 tahun kan. Berarti dia sudah, kalau diundangkan undang-undangnya maka dia berhak. Tapi kalau nggak diundang-undangnya, nggak diundangkan sampai 3 tahun yang akan datang, ya kemungkinan ada rencana dieksekusi, bisa dieksekusi kalau sudah ingkrah begitu. Jadi sementara vonisnya vonis nanti ya, bukan vonis mati. Oke, kita ditahan dulu, kita akan bicara juga soal hak-hak seorang terpidana mati itu apa saja. Tapi kita akan coba simak bersama informasi terkini yang kami hadirkan untuk Anda, pemirsa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan coba simak informasi terkini saat ini ya. Baik, kami revisi bahwa saat ini yang Anda lihat adalah informasi dari Kejagung. Situasi terkini di sana. Baik, dan terdakwa Ricky Rizal saat ini juga sudah jalan ataupun sudah berangkat menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera menuju ke ruang transit, melakukan persiapan dan tentunya akan mengikuti persidangan nanti. Belum kami pastikan siapa yang akan terlebih dahulu menjalani sidang vonis kali terhadap Ricky Rizal ataupun Kuat Maruf terlebih dahulu.
Namun yang pasti kita akan kembali untuk memantau dan kami hadirkan juga informasi terkini jika ada pergerakan ataupun juga aktivitas yang berlangsung dari PN Jakarta Selatan untuk Anda pemirsa. Lanjut kita akan berbincang ya Bang Jamin ya. Iya. Sebenarnya seorang terpidana mati begitu. Beberapa infografis pernyataan-pernyataan itu seakan menganggap bahwa ini sudah menjadi vonis yang final begitu, tidak punya hak begitu sebenarnya, tapi masih memiliki hak tertentu yang bisa digunakan untuk meringankan atau meregulerkan begitu ya untuk menjadi masa tahanannya. Sebenarnya apa yang dimiliki, hak apa yang dimiliki oleh seorang terpidana mati? Iya, kalau konteksnya hukuman mati, hukuman seumur hidup, itu dia memang nggak punya hak apa-apa seperti hukuman waktu tertentu. Ibu PC 20 tahun, dia bisa dapat gerasi, ya, nanti dapat gerasi hari raya, hari ini dan PB dan segala macamnya. Itu bisa kalau hukuman waktu tertentu 20 tahun, 15 dan ke bawah. Tapi kalau hukuman mati dan seumur hidup, itu dia memang seumur hidup ya seumur hidup dia harus di dalam tahanan, nggak ada dapat gerasi apa segala macam, nggak bisa ya. Nah mati juga begitu, tinggal nunggu eksekusi saja. Cuma memang mereka punya hak yang diberikan oleh presiden karena presiden mempunyai hak prerogatif ya. Dengan apa? Dengan Kepres ya, keputusan presiden terkait tentang pengalihan status. Pengalihan status terpidana dari hukuman mati bisa jadi hukuman seumur hidup atau waktu tertentu. Dari hukuman seumur hidup bisa ke hukuman waktu tertentu. Nah, jadi itu bisa hak gerasi namanya ya, gerasi. Tapi kalau hukuman mati sesuai dengan undang-undang kita KUHP yang baru, itu melalui Kepres diatur seperti itu. Ya, Kepres berdasarkan persetujuan dari Mahkamah Agung. Jadi nanti presiden minta pendapat nih ke Mahkamah Agung. Adakah dengan alasan tadi satu, alasan dia berkelakuan baik di LP, lalu menyesali perbuatannya. Yang sangat kontroversial ya tentu tentang berkelakuan baik ya. Nah, begitu baik. Dalam LP, bagaimana standarisasi seorang terhukum mati berkelakuan baik? Pernah dalam suatu acara dikatakan berkelakuan baik itu adalah kalau dia sudah melakukan contohnya berkebun, lalu membantu fasilitas. Nah ini standarisasi berkelakuan baik itu kan sulit ya. Itu kan kewajiban dalam LP sebenarnya. Iya, nah jadi sekarang nanti heavy-nya, beratnya nanti untuk memberikan kekuasaan itu adalah kepala lapas dan dirjen rumah tahanan negara. Jadi dia bisa aja bikin berkelakuan baik padahal belum tentu juga berkelakuan baik. Nah jadi itu baru direkomendasikan ke presiden. Presiden minta pendapat Mahkamah Agung, barulah nanti dikeluarkan perubahan status dari seorang hukuman mati ke hukuman seumur hidup. Tapi dia harus menjalani masa tahanannya dulu 10 tahun. Jadi setelah 10 tahun baru ini. Saya kira itu solusi yang diberikan ya. Ya ada pro kontra lah mengenai itu. Betul. Ya. Artinya kalau nanti orang nggak punya uang atau tidak punya kemampuan finansial untuk bisa mendapatkan berkelakuan baik, kan itu kan subjektivitasnya tinggi sekali begitu. Maka kemungkinan besar dia akan dieksekusi begitu. Nah, jadi ada juga pendapat publik harus dikawal. Artinya jangan sampai nanti orang yang sebenarnya sudah berkelakuan baik, sudah artinya menyesali perbuatannya. Ini kan standarisasi yang subjektif sebenarnya ya. Nah itulah harus ada pengaturan lebih lanjut supaya lebih objektif seperti itu Mas Marvin. Kalau kita yang selalu lihat kan dalam pledoi, kemudian yang disampaikan oleh kuasa hukum dari terpidana ini adalah yang bersangkutan ini dikatakan memiliki prestasi sebelumnya. Meskipun sudah diberhentikan dari institusi ya, tapi kemudian juga sudah mengungkap kasus-kasus besar semua itu. Apakah itu fakta-fakta itu juga bisa membantu tentunya untuk melanggengkan, mengurangi atau memberikan pengampunan dalam eksekusi ini? Iya, sebenarnya dengan prestasi-prestasi yang dia sampaikan dalam nota pembelaan terkait sudah dapat penghargaan dari Presiden dan Kapolri, sebenarnya sudah diutarakan dalam persidangan. Tapi itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dan itu sudah stop sampai di situ. Yang dimaksud dengan punya berkelakuan baik itu pada saat dia menjalani masa hukuman. Jadi pada saat dia menjalani masa hukuman, apakah dia bersikap baik, berkelakuan baik dalam tahanan, dia menyumbang apalah ya dalam tahanan kalau masih ada uangnya gitu ya, untuk membangun gedung atau apa di dalam tahanan gitu, atau apapun itu yang berkelakuan baik, itu yang menjadi dasar pertimbangan, bukan prestasi yang sebelum-sebelumnya begitu. Nah,
ini juga perlu kajian ya, artinya belum tentu pelaksanaannya nanti muncul masalah. Ada satu permasalahan lagi. Nah, percobaan 10 tahun itu apakah otomatis bisa diterima? Nah. Artinya kepala lapas langsung kalau udah 10 tahun, oh berikan. Atau nggak perlu 10 tahun ya, contohnya bisa disunat begitu 8 ya? tahun, 5 tahun, tapi harus didasarkan kepada putusan pengadilan begitu. Contohnya begini, ini kan kalau Ferdy Sambo nggak disebutkan karena undang-undangnya belum berlaku. Kita anggap nanti undang-undang berlaku, lalu diputuskan hukuman mati dengan masa percobaan untuk peralihan hukuman mati selama 5 tahun. Nah, kalau dicantumkan dalam putusan, artinya kan dia nggak perlu lagi nunggu 10 tahun. Nah, baru nanti boleh dipertimbangkan. Nah, ini kita masih perdebatkan mengenai ini, apakah ini sepenuhnya setelah 10 tahun hak prerogatif daripada kepala lapas, atau bisa juga diputuskan oleh majelis untuk masa tenggang waktu konversi dari hukuman mati menjadi mendapat kepres itu berapa tahun dalam putusan. Masih harus menunggu disahkan juga begitu masalahnya di sini ya. Iya, nah ini kalau KUHP yang baru kita ini nanti tidak otomatis berlaku. Jadi setelah 3 tahun itu nggak otomatis berlaku. Tergantung presiden nanti siapa kan. Baru kalau udah presidennya siapa, baru dia mengeluarkan undang-undang. Undang-undang tentang pemberlakuan KUHP. Jadi nggak secara otomatis berlaku gitu. Perlu lagi undang-undang. Jadi kalau nanti presidennya siapa, ya kalau dia belum mau menerapkan itu dia nggak mengeluarkan undang-undang. Kalau dia mau dia keluarkan lagi undang-undang. Iya, masih panjang perjalanan kita.